Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Oke, baik. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, coba ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Baik, nah di pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan ibu. Hari ini kita akan membahas tentang tari kreasi daerah ya. Ada yang tahu nggak apa itu tari kreasi daerah? Tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada yang tahu, hari ini kita akan membahasnya bareng-bareng ya. Perhatikan semuanya ya. Next deh. Oke. Tari kreasi daerah adalah tarian yang dikembangkan dari tari tradisional daerah dengan gerakan baru. Walaupun gerakannya lebih modern, tari ini tetap mempertahankan ciri khas budaya daerah asalnya. Tujuannya itu untuk mengembangkan tari tradisional agar tetap diminati serta melestarikan budaya daerah. Ya, jadi tari itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang dikembangkan dari tradisional daerah dengan gerakan baru. Ya, kalau misalkan dulu mah gerakan zaman dulu, sekarang itu dikembangkan dengan gerakan-gerakan yang modern. Terus kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Unsur-unsur tari. Yang pertama, gerak sebagai bentuk utama dalam tari. Ya, kalau misalkan kita tidak bergerak berarti itu namanya bukan tari. Jadi kalau misalkan tari itu harus ada gerakan. Oke, yang kedua, iringan musik sebagai pengatur irama. Nah, kalau misalkan tari tidak ada musiknya berarti itu tidak akan intinya tidak akan merespon dengan hati kita. Contohnya kalau misalkan kita menari tapi tidak ada musiknya pasti tidak akan seru. Nah, oke, untuk yang ketiga itu kostum untuk memperindah penampilan. Contohnya kalau misalkan kalian mau nari jaipong ataupun mau nari tari saman, itu harus memakai kostum yang sesuai dengan tarian tersebut ya. Kenapa sih kostum tersebut harus diperhatikan? Supaya nanti kalau misalkan kalian mau tari saman ataupun jaipongan lebih enak dilihat ya ketika penampilannya. Nah, terus yang selanjutnya, properti sebagai alat pendukung tari. Properti itu contohnya seperti kalau misalkan tari piring berarti harus ada piring. Nah, itu yang dinamakan properti. Nah, untuk yang terakhir, ekspresi untuk menyampaikan perasaan penari. Ya, kalau misalkan si penarinya tidak memperlihatkan ekspresi, itu tidak akan seru karena ekspresi itu menentukan perasaan kita ketika tampil. Kalau misalkan kita tidak senyum berarti kita kalau lagi tampil itu berarti deg-degan namanya ya. Oke, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya itu fungsi tari. Tari berfungsi sebagai hiburan, sarana pertunjukan seni dan media pelestarian budaya daerah. Tari juga dapat menjadi identitas budaya suatu daerah. Ya, fungsinya itu untuk menghibur kalian semua yang menonton ya. Kemudian pertunjukan seni dan media pelestarian budaya daerah. Jadi tari itu asal muasalnya berasal dari zaman dulu hingga sekarang itu masih dilestarikan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri tari. Yang pertama, gerakan lebih bervariasi dan tidak kaku. Ya, ada gerakannya seperti ini, pokoknya banyak gerakannya ya. Nah, yang kedua, iringan musik berkembang mengikuti zaman ya. Kalau misalkan tari, kalau misalkan zaman sekarang itu yang paling yang lagi viral itu seperti tari apa ya? Kalau zaman sekarang, lagunya itu biasanya dari lagu Mojang Priangan. Nah, itu bisa dijadikan dengan lagu untuk tarian ya. Untuk yang selanjutnya, kostum lebih modern namun tetap berciri daerah. Kostumnya boleh modern tapi harus tetap berciri daerah. Misalkan daerah Ciamis ya, cirinya gimana, warna khasnya gimana. Kalau misalkan Ciamis itu warna khasnya warna ungu. Nah, kemudian diciptakan berdasarkan kreativitas pencipta tari. Jadi diciptakannya itu tidak abal-abal, jadi berdasarkan kreativitas pencipta tarinya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya
Contoh tari kreasi yang pertama itu ada tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi daerah yang terinspirasi dari keindahan burung merak dengan gerakan lembut dan anggun serta kostum berwarna cerah menyerupai bulu merak. Maknanya, makna tari merak adalah keindahan, kelembutan, dan keanggunan yang ditunjukkan melalui gerak dan penampilan penari. Nah, untuk yang gambar di sebelah sini itu ini namanya tari merak, berasal dari daerah Jawa Barat. Jadi tari merak itu tari kreasi yang terinspirasi dari keindahan burung merak ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh tari kreasi yang kedua ya, tari yapong adalah tari kreasi daerah dari Jakarta yang memiliki gerakan lincah dan ceria serta diiringi musik yang dinamis. Maknanya adalah kegembiraan, semangat kebersamaan, kemudian rasa sukacita dalam kehidupan masyarakat. Tari yapong ini berasal dari daerah DKI Jakarta. Yang ketiga itu ada tari saman ya. Kalau contohnya tari saman itu tuh ada sebelah sini gambarnya, berasal dari daerah Aceh. Tari saman kreasi berkembang dari tari saman tradisional dengan pola gerak yang lebih fleksibel. Tarian ini ditampilkan secara berkelompok dengan gerakan kompak dan irama yang cepat. Makna dari tari saman adalah persatuan, kekompakan, kerjasama antar anggota kelompok ya. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tari tortor ya. Contoh tari kreasi itu yang selanjutnya tari tortor. Tari tortor kreasi merupakan pengembangan dari tari tortor tradisional dengan gerakan yang lebih sederhana dan bervariasi. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara budaya ya. Tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, makna dari tari tortor ini adalah rasa hormat, kebersamaan, dan penghargaan terhadap adat istiadat.
Nah, baik anak-anak, di sini kelihatannya kalian itu pada ngantuk ya. Nah, di sini Ibu punya ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk-tepukan ya. Tepuk semangat deh. Oke, tepuk semangat. 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 Oke ya, pada semangat lagi ya. Oke. Nah, di sini Ibu punya LKPD ya. LKPD-nya itu kalian bisa menyebutkan macam-macam tari yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Terus nanti kalian bisa dikerjakannya di rumah karena ini merupakan tugas pekerjaan rumah ya. Jadi besok bisa dibawa lagi ke sini. Oke, ini Ibu bagikan ya. Nah, LKPD sudah dibagikan. Selanjutnya Ibu mau tanya sekali lagi, apa saja tadi yang sudah Ibu bahas? Ada berapa macam-macam tari kreasi? Ada 4. Oke, yang pertama ada tari saman, tari merak, tari tortor, kemudian yang terakhir ada tari yapung. Oke, nah mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.